Selamat datang penjelajah perubahan. Di dunia yang terus berubah ini, kita akan menyusuri jejak transformasi yang membentuk dan memengaruhi masyarakat kita. Perubahan sosial adalah pemandangan yang ajaib, menuntun kita melalui lorong-lorong waktu, dari era agraris hingga ke zaman teknologi tinggi yang kita nikmati saat ini. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat terjadi karena beberapa proses. Pertama, difusi. Difusi adalah proses penyebaran berbagai unsur pembentuk sosial dan kebudayaan, yakni berupa ide, keyakinan, dan hal lainnya. Penyebaran ini bisa dilakukan dari individu ke individu atau kelompok yang lebih besar dari itu. Proses difusi kemudian dibagi menjadi dua, yakni difusi intramasyarakat dan difusi antarmasyarakat. Kedua, akulturasi. Akulturasi adalah proses perubahan sosial yang terjadi karena masuknya suatu kebudayaan asing ke dalam sekelompok masyarakat, sehingga unsur budaya asing itu diterima dan disesuaikan dengan kebudayaan asli masyarakat tertentu. Budaya asing tersebut masuk dan bisa diterima masyarakat tergantung bagaimana cara masuk budaya tersebut dan jangka waktu penyesuaian tertentu. Ketiga, asimilasi. Asimilasi adalah proses perubahan sosial yang timbul jika ada dua individu atau kelompok dengan latar budaya yang berbeda, kemudian berinteraksi dengan intensi dalam jangka waktu yang lama. Proses perubahan sosial ini kemudian akan menghilangkan budaya tersebut atau mengurangi perbedaan antar golongan masyarakat. Asimilasi muncul agar mencapai suatu tujuan yang sama antar golongan demi kepentingan bersama. Keempat, akomodasi. Akomodasi adalah proses perubahan sosial yang menunjukkan keseimbangan dalam hubungan sosial antar golongan yang berkaitan dengan norma atau nilai yang berlaku di masyarakat. Kali ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Pertama, perubahan evolusi. Perubahan evolusi diartikan sebagai perubahan dalam jangka waktu yang lama. Kedua, perubahan revolusi. Perubahan revolusi diartikan sebagai perubahan dalam jangka waktu yang cepat. Ketiga, perubahan yang direncanakan. Perubahan ini terjadi sesuai dengan yang diperkirakan atau direncanakan oleh pihak yang membuat perubahan. Keempat, perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan ini terjadi di luar perkiraan atau tanpa perencanaan terlebih dahulu. Kelima, perubahan kecil. Perubahan kecil merupakan perubahan yang tidak memiliki pengaruh yang penting. Keenam, perubahan besar. Perubahan ini diartikan sebagai perubahan yang memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat karena kehadirannya, serta memerlukan keterlibatan masyarakat banyak, sehingga menimbulkan reaksi dan pertentangan dari banyak kalangan. Contoh perubahan sosial yang terjadi saat ini dapat dilihat pada bidang ekonomi, seperti perdagangan. Perdagangan saat ini telah beralih dari konvensional ke digital. Dahulu, pedagang banyak menjual dagangannya di pasar dan toko. Sekarang, pedagang banyak beralih ke bentuk online shop. Selain itu, bidang pendidikan juga mengalami perubahan sosial. Sistem pendidikan dahulu mewajibkan mahasiswa datang ke kampus lalu belajar di ruang kelas. Sekarang pendidikan sudah semakin maju. Mahasiswa bisa belajar di ruang virtual seperti Zoom meeting. Perubahan lain terjadi pada sistem keyakinan. Orang-orang zaman dulu masih percaya animisme-dinamisme. Sekarang, orang-orang sudah mengandalkan akal pikiran yang logis. Kenyataannya, perubahan sosial tidak dapat dihindari dan bersifat dinamis. Jejak perubahan itu kemudian dipelajari sebagai sejarah peradaban yang berpengaruh pada banyak bidang, salah satunya sosial dan budaya.